Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa radhiyallahu anhu wa ana wa adallahu asrar karamati laina wa zadanallahu biharil ulum wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furuduha utawi pira-pira fardune salat. Dari hukum-hukum salat ini membahas fardunya sholat. Iku niyatu fi'liha, niat ngelakoni sholat ma'a ta'yini dati waktin sarta nyataake sholat kang duweni waktu. Au sababin utawa sholat kang duweni sabab. Wa ma'a niyatil fardhi lan sartane niat sholat fardu fihi ing dalem. Al fardu ka usolli fardhu zuhri kaya dene niat usolli fardhu zuhri. Fardune salat yang pertama adalah niat melakukan salat. Jadi nek wis mulai niat melakukan salat, nek cara wong Jawa lakune mak jentit iki nek wis ngangkat tangan mulai menghadap kiblat niat lolobah iki cara maksude tidak boleh gerak banyak obah-obah. Maka di sini yang pertama kali fardunya salat adalah niat melaksanakan salat. Dan menakyinkan, menjelaskan sholat yang diniati ini fardu apa sunat, jelas ini sholat yang mempunyai waktu. Contoh sholat sunat qobliyah waktunya adalah sebelum sholat fardu, ba'diyah setelah sholat waktunya setelah sholat fardu. Ini usolli sunata qobliyah itu niatnya dilafalkan, diucapkan, dijelaskan bahwa saya melakukan sholat sunat qobliyah ini punya waktu duhur, qobliyah duhur, qobliyah asar. Atau melakukan, menjelaskan dalam niat ini melakukan sholat sabab, sholat yang mempunyai sabab seperti sebab meninggal, berarti menyolati mayit. Nah ini usolli ala hadal mayyiti, ini jelas diniati melakukan sholat mayit, dijelaskan, dituntun dengan ucapan, lisan mengucapkan, kuping mendengarkan, hati satu, lisan, akal, kuping pendengaran, dan hati itu harus fokus ketika sholat. Niat.
Begitu juga menjelaskan niat fardunya sholat. Sholat zuhur jelas, usolli fardhu zuhri. Ya, ini dijelaskan seperti itu. Untuk menuntun hati, walaupun niat itu letaknya di mana di hati. Tidak usah dilafalkan, boleh. Maju langsung tangan diangkat sedekap apa-apa, boleh itu, wong niatnya tempatnya di hati. Tetapi lisan kita ini untuk menuntun, membantu hati biar hatinya fokus, konsentrasi, lisannya menuntun, mengarahkan, inilah tujuan kita ke sana ini. Wa yajibulan wajib apa kornu gambarake niat bi awali takbiril ing kelawan kawitane takbir. Lain niat usolli ning kene iki lafali usolli ketika Allah di dalam hati pun yo niati aku niat ingsun melakukan sholat duhur 4 rakaat. Nah, ini di batinnya seperti itu. Yang pertama menuntun lewat lisan, ketika bersamaan niat itu dengan awal takbiratul ihram, itu hatinya itu melanggengkan itu apa ya, antara mulai melafalkan lisan mau niat sampai takbir itu hatinya ingat ini mau sholat. Wa istishabuha lan amrih ngelanggengake niat ila akhiriyah tumeka maring akhiri takbir. Jadi niat itu dimulai ketika takbir, dilanggengkan sampai akhirnya takbir, kama kaya dene keterangan firraudhati ing dalam kitab Raudhah Imam Nawawi wa asliha lan pokok kitab Raudhah. Ini penjelasan diambil dari kitab Raudhah. Wal mukhtar utai kaul yang terpilih iku al iktifa'u ngalap cukup bil muqaranati kelawan barengake al urfiyah kang bangsa lumrahe bi kaisu yu'adu kelawan sekirane den wilang-wilang kursoman o mustahdiron ing wong kang ngantirake li sholati maring salat. Yo tidak harus mulai takbir niat itu kudu langgeng sampai akhirnya takbir. Sing penting pertama sudah diniati, fokus, konsentrasi, takbir diangkat, kalau bisa melanggengkan, kalaupun tidak itu sudah sah. Menurut kaul mukhtar, tidak apa-apa itu, karena tingkatan seseorang tidak sama. Tingkatan seseorang tidak sama, kesibukan orang tidak sama, pekerjaan orang tidak sama, problemnya kehidupan tidak sama, masalahnya pun juga tidak sama. Allah Maha tahu, karena hambanya Allah yang kholik seperti makhluk-makhluknya apapun Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan, ini makhluk-makhluk yang diciptakan dengan beberapa masalah ujian-ujian, sehingga ketika dia melapor berbincang-bincang di dalam sholat pun juga tidak sama. Allah yang menghukumi, kita tidak bisa menyalahkan, kita tidak boleh menjustifikasi bahwa seseorang ini tidak sah sholatnya. Yang tahu hati ke hati itu hanya Allah, sir itu Allah. Yang penting ini pokok-pokok dasar-dasar harus kita pahami. Ini bukan untuk yang di sini saja santri-santri, tapi semuanya yang bisa melihat streaming live, yang bisa mengikuti channel Kiai Jogo Official di mana saja, dari luar negeri, dari Sabang sampai Merauke, dari Hong Kong, Taiwan, Korea, Cina, dari Jepang, dari London, Eropa, Amerika, yang bisa mengikuti pengajian kita ini, kita doakan semoga istiqomah, diberikan kemudahan rizki yang berkah, selalu sehat wal afiah, panjang umur, amin Allahumma. Ini kita pahami bersama-sama, pelan tapi pasti. Yang pasti kita harus ngaji. Kalau kita ngaji bakal haji, maksudnya kita kalau mencari ilmu itu hidup akan maju. Mu'alaf orang boleh awal memasuki agama Islam, boleh salah dalam melakukan tuntunan, tapi dengan syarat catatan harus mau mempelajari, mencari pengetahuan. Kalau
dia itu tidak ngerti, tapi dia tidak ngerti kalau dia itu tidak ngerti, itu dosa. Makanya harus mencari ngerti lewatnya ngaji, karena sudah terlanjur tua, sulit untuk menyantri, sekarang bisa lewat Zoomiyah. Nah, ini Zoom, ini jamaah Zoomiyah di mana saja berada, bisa lewat offline atau online di mana saja. Itu nanti teman-teman, saudara-saudara, jamaah, santri-santri yang di mana Anda saja berada, yang ada di kayangan, yang ada di udara, bisa komen, share, di-share ke grup-grup, komen. Nah, mau bertanya silakan dalam komen, bertanya sama kiai, sama abah, nanti bisa dijawab lewat komen atau di session yang selanjutnya. Kalau jenengan mengikuti dalam istiqomah dalam mengaji, nanti akan dijawab pertanyaan-pertanyaan jenengan walaupun di luar tema. Insya Allah kalau kita bersama-sama belajar, nanti kita mendapatkan solusi dari Allah, sehingga kita itu benar dalam melakukan semua amalan-amalan takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini yang harus kita pahami. Wa takbiratu tahram wa takbiratu tahrumin. Kemudian rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Wa ta'ayyana lan nyoto fihi ing dalam takbiratul ihram apa Allahu akbar, lafal Allahu akbar. Takbiratul ihram lafalnya itu tidak boleh diganti. Entah dirimu makhluk dari planet manapun, dari etnis apapun, dari suku apapun, dari bahasa yang berbeda-beda, dari luar negeri, Inggris bahasa sehari-harinya, itu tidak boleh diganti dengan bahasanya manusia. Bahasa Arab ini Allahu Akbar cukup, tidak boleh Allah Maha Besar. Bahasane apa kui daerah Madura, Gusti Allah gede banget. Nah, itu tidak boleh itu. Cara wong Jawa Solo Gusti Allah sak ndek lah. Tidak boleh itu. Lafalnya harus Allahu Akbar. Wa yajibu lan wajib apa isma'u takbiri aweh rungu takbir nafsahu ing awak dhewe ne. Dalam takbir itu harus kupingnya mendengar Allahu Akbar. Bagi orang normal ya, sing ora kebak cukil watu, nah iki kupinge sing normal itu dalam takbiratul ihram syaratnya harus memperdengarkan dirinya sendiri, dirinya mendengar ucapan takbirnya sendiri. Ingkana lamun ono sapa man ono iku sahihas sam'i waras pangrungune. Ini bagi orang yang normal pendengaran. Wala aridolan ora ono kang ngalang-alang iki maujud min lagdin saking rame-rame, ora ono dangdutan, ora ono gegeran, ora ono pinggir jalan ngor-ngor motor lewat, iku enggak ono, enggak begitu rame, dewean sepi, harus bisa mendengarkan kupinge lafal takbirnya sendiri. Wa nahwilan sepadane lagdin ku rame-rame werna-werna. Wa kadang kok diterima mengkono-mengkono yajibu kulo ruknin utawi sekabehane rukun kauli kang bangsa kauli. Jadi termasuk rukun-rukun kauli, rukun-rukun seperti takbiratul ihram kauli adalah Fatihah. Itu contoh-contoh rukun kauli banyak. Nah, termasuk membaca Fatihah itu memperdengarkan untuk dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Karungangan maknane. Ketika jenengan itu membaca Fatihah karungangan maknane iku rodok fokus, coro setan menggoda atau akal ini mengarah ke yang lainnya, itu agak beberapa persen lah. Ketika kita membaca Fatihah kupinge koyok dene ngrungokake, terus kemudian mengangen maknane,
Ini syarat rukun sholat yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga wa qiyamun lan ngadeg liqadirin kedue wong kang kuwasa fi fardin ing dalam sholat fardu. Yang ketiga berdiri, yang kuasa berdiri, yang ndak kuasa ndak aja masalah. Wal fal ajizu mongko utawi wong kang apes bagi orang yang tidak mampu, wal ajizu lan utawi wong kang apes anhu sangking qiyam tidak mampu untuk berdiri, walau binahwi dauronin lan senajan to iku kelawan mubengi sirah mumet dauron niroksin utawa senajan mendem utawa mubeng-mubengi sirah fisafinatin ing dalam numpak perahu, numpak kapal, mendem numpak mobil, mendem sirahe ora kena nggo linggih. Linggih yang nggo pokok maksudnya ki gawe linggih iki rasane muter. Apa meneh ki ngadeg. Wong linggih wis muser kok. Aku ndak bisa kalau sholat berdiri, ini kepala pusing sekali ketika naik kendaraan. Seandainya numpak perahu itu kan kadang-kadang ombak-ombak yang besar itu bikin orang mabuk. Lah itu goyang-goyang ini seperti itu fakok ada. Mongko kena sholat tunggu kuno sapa musolli sumatojian uli turun miring pamane salat karo ngadeg ora iso salat karo lungguh jeng ngoser-ngoser terus goyang-goyang terus dirai ngelu karo turun miring menghadap kiblat subastalgia. Nek turun miring we mau ija ora iso malah ki mutah ya wis lumah-lumah leyeh-leyeh. Wa qiraatul Fatihati lan maca Fatihah. Ini rukun yang selanjutnya keempat adalah membaca Fatihah ma'al basmalati sartane bismillah. Bismillah itu termasuk Fatihah. Loh kok ada imam yang tanpa baca bismillah? Itu baca bismillah tapi sir, karena menurut madhab kita Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali itu berbeda-beda. Bismillah itu tidak termasuk ayat Fatihah, surat Fatihah, tapi diawalkan tetap dibaca, tapi tidak harus sama dengan baca Fatihahnya dengan jahar keras, dengan sir dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini langsung padahal dia membaca bismillah tapi sir pelan-pelan. Nah di sini karena kita mengikuti Imam Syafi'i, basmalah bismillah itu termasuk ayat dari suratul Fatihah, maka barang siapa membaca Fatihah tanpa bismillah menurut Imam Syafi'i tidak sah. Ada imam yang lain, oh enggak, itu bismillah itu sebagai pengawal daripada surat Al-Baqarah ada bismillahnya, surat yang lain. Sidik bid'ah selalu menyalahkan. Ya Allah, kita itu mengajak bukan mengejek, kita itu membina tidak menghina, kita itu mendidik bukan menghardik, kita itu merangkul tidak memukul. Ini pelan-pelan saja, penuh kasih sayang, rahmatalil alamin, khiyarul ummati ulama'uha khairu ulamaiha ruhama'uha. Ulama-ulama yang penuh kasih sayang, rahmatalil alamin. Gimana umat ini merasa senang dengan ajakan sehingga melakukan. Ini yang penting. Kalau kita mengajak dengan selalu mengejek, itu tidak akan didengar enak ketika ucapan-ucapan mengajak tetapi mengejek, itu jadinya jelek itu. Nah ini maka ini yang perlu dipahami, tidak usah khilafiyah itu menjadi cecongkrahan, tidak kerukunan, tidak kekompakan sesama Islam. Wong memang akhir zaman beberapa banyak aliran, sampai 73 aliran. Ada lagi masa pandemi ning jaba engko nek kuwatir penyakit werna-werna
Engko akhire nek mangkat di swab meneh. Di rapid test meneh, mulai hati-hati. Santri-santri iki aja seneng keluyuran, aja seneng campur-campur pada saat ini, itu harus selalu menjaga jarak. Itu penting. Nah, satu kamar ndak masalah kalau di pesantren ini sudah tahu semuanya, iki waras kabeh, Allahumma amin. Ndak apa-apa ora usah kudu jaga jarak, ndak usah pakai masker, ndak apa-apa, sehat semua kok. Ambekan sesek mlebu mburi pawon, kebul-bul wis ilang. Angger semuanya gawe bedean sekarang itu ndak pakai masa, ndak pakai kayu, pakainya LPG gas semua. Nah iki irung do bumpet kabeh kuwi. Ah sing do flu nyogok kowe geni pawon kebul. Ha wis wajing langsung metu. Pileke ilang krana apa kena geni iki mau. Air mata yang selalu diputus cinta, disakiti cinta, walah ndak bisa keluar air mata, nyogokno geni mulat-mulat mbrebes dhewe, ngiris berambang kocor-kocor, itu kekecewaan akan hilang dari keluar air mata, saudara-saudara. Masa alasan engko nek kon ngiris berambang, aku ndak mau ngiris berambang, itu nanti air mata saya, make up saya akan hilang. Ya Allah, alasan iki ono wae. Ngomong ngaji kok iso jenger, ngerti ora obah blas kok. Pandangan itu melayang, lampu ngerti kok ngaji, ngerti kipas puter. Kayak kipas kok ora obah ngene. Sing kene muter banter kok kono meneng. Mata itu melihatnya ndak ke kitab, ndak ke apa, tapi yang dipandang kipas meneng ku nopo iki. Ono kabel mrene. Dadi ngerti lah kayak iki berarti terus mrono ning kamarku rono ya. Ngono ya. Pikiran iku soto kan ngendi-ngendi, masyaallah. Ini dipahami, mohon konsentrasi yang ada di sini, kecuali kalau yang di luar sana sambil apa saja, wong karena kerja handset dikebak ke kuping sambil kerja mendengarkan tambah ilmu pengetahuan, yang dirimu mencari ilmu kok pikirannya melayu-melayu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wal ajiz anhu, kemudian membaca Fatihah kula rokaatin ing dalam saben-saben rakaat, ila rokaata masbukin, kecuali rakaatnya makmum masbuk. Kalau makmum muwafaqah adalah makmum yang bersama-sama dengan imam takbir ada di situ juga, itu namanya makmum muwafaqah. Ini harus membaca Fatihah. Kecuali masbuk itu apa? Teko-teko makbuk, ngono lho maksudnya. Tekone keri. Wis jalan salat, teko-teko wis nyincing mulai nguyuh wis kipatake wudu urung nganti kencer tangan ijeh. Nek wudu tangane kudune dibaso kabeh. Sikute ijeh, maksudnya sikute ijeh iki ijeh garing lho maksudnya aku. Iku kudune diwaso kabeh, kesusu kok. Malah seneng kesikut itu jajan. Maksudnya terburu-buru, wudhunya terburu-buru, tidak sampurnya dalam wudhu, mengejar jamaah. Itu wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah loh. Kalau wudhunya sah, kebetulan jenengan itu telat, namanya makmum masbuk, itu tidak wajib dalam rakaat itu membaca Fatihah dengan sampurna karena sudah ditanggung oleh imamnya. Ini karo masbuk. Kalau muwafaqah harus membaca Fatihah. Wa yajibulan wajib apa riayatu hurufiha, ngrekso pira-pira huruf Fatihah yang jelas, wa makharijiha lan makhraji Fatihah jelas niku. Sira soi cetha. Iya, itu ada tajwidnya harus jelas.
Orang kok iya karena butuh iya ngono kan. Itu ada iya karena butuh iya kak ngono ki. Itu artinya beda itu. Akhirnya bukan iya kah iya lu malah joget iki malahan. Ini tasdidnya wa tasdidatiha lan menjaga tasdidnya Fatihah wa i'rabiha menjaga i'rabnya Fatihah al makhallik kang nacatake lil makna maring makna, karena ketika kita tidak menjaga i'rabnya, menjaga tasdidnya, makhrajnya, hurufnya itu nanti bisa merusak makna. Wa mualatiha lan nuli Fatihah. Fatihah itu membacanya harus kontinu, maksudnya berlanjut nuli-nuli. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh meneng wae jenger kae. Alhamdulillahirabbil alamin. Karo meneng alamun iki. Tapi tidak boleh, itu harus berlanjut. Kata tasawuf kaya membaca tasawuf itu harus muwalah, nuli-nuli. Fa in takholala mongko lamun nyela-nyelani apa sukutun meneng kok di sela-sela dengan diam tolakang suwe apa sukut au qasada utawa sengaja biklan sukut qad al qiraati ing megot wacane Fatihah. Nah, ini sengaja diam untuk ada pemisah antara ayat kedua ketiga, biar ini sengaja, apalagi sengaja tidak boleh itu. Au dzikri qad ilmu walah utawa disela-selani dengan zikir yang memutuskan nuli-nuli, continue, terus, tertib. Itu ada zikir apapun lah pokoknya. Fa in ta'alaqo, kalau zikir itu fa in ta'alaqo mongko lamun berhubungan atau gumantungan kono zikru qad ilmu wala bis sholati kelan salat kata minihi kaya dene maca amine makmum utawa man wa sujudilan sujute man likiraati imamihi krana wacane imam man. Ndak apa-apa ini. Wa fathihi lan ngilingake man ali ngatasi imam ya fala mongko ora termasuk qad imuwala. Di dalam membaca Fatihah dimulai dengan basmalah. Bagi kita Imam Syafi'i madhab itu Fatihah bismillah termasuk Fatihah. Semua rakaat harus membaca Fatihah, kecuali bagi makmum masbuk yang datangnya telat. Kalau membaca Fatihah di situ imam sudah ruko, kok nanti sudah bangun dari ruko iktidal, itu makmum masbuk tidak bisa mengejar dalam ruko. Terus kemudian apalagi imam sudah sujud, ini tidak boleh dikejar. Kono sujud ora urusan Allahu Akbar cengli ngoyak, tidak boleh itu. Itu dulu ketika zaman sahabat, ketika Kanjeng Nabi akhirnya mengerecoki, membuat susah bagi yang teman sholat sudah muwafaqah, diganggu ketelatan, terus telat telu ya langsung mulai sholat rukuk ngadeg dewi baru, terus akhirnya nyusul. Itu dulu. Sekarang sudah diterangkan oleh Kanjeng Nabi dengan para sahabat, lebih baik nyaur utangnya setelah salam, berapa rakaatnya yang ditinggalkan di sahur utang ditambah setelah salam. Maka ketika rukuk imam sudah rukuk, ayo kejar. Ini Fatihahnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Iki harus mengejar rukuknya, jangan mengejar Fatihahnya, karena Fatihah sampean telat, masbuk sampean makmumnya, ini ndak harus membaca Fatihah komplit. Sing penting kamu bisa mengejar rukuk. Jangan sampai makmum nggih anu wis kadung ngadeg kowe gek rukuk, berarti ora man sak rakaat. Wong kok doyak sementing apa balap kuda kayak dikejar doyak mboten niki. Dan harus menjaga huruf-hurufnya Fatihah, makhrajnya Fatihah.
tasdidnya Fatihah, jangan sampai merubah i'rabnya Fatihah, maka harus belajar. Saudara-saudara, teman-teman mu'alaf ataupun yang sudah lama di Islam tapi belum fasih dalam baca Al-Quran, harus selalu belajar dan belajar. Sekarang banyak toh Ustadz Kiai yang mengajarkan Al-Quran tidak harus bertatap muka seperti kita ini, banyak dicari. Mempelajari Fatihah banyak, Mbah Google itu ada segala-galanya, tetap bisa di mana saja untuk belajar memahami agama. Karena ketika kita sudah mendapatkan hidayah, itu adalah cintanya Allah kepada kita. Mayuridillahul bil khaira yufaqihu fiddin. Ketika Allah menghendaki itu hamba adalah kebaikan, hamba itu adalah akan menjadi baik ahli surga, Allah akan memahamkan ilmu fikih, ilmu agama. Lah, oleh karena itu kita kalau pengen mendekat kepada Allah yang Maha Kuasa, ya harus mau belajar memahami agama. Itu akan dibuka nanti, mudah, nggak ada yang tidak mungkin, nggak ada yang sulit kalau kita mau berusaha. Ini harus dipahami. Dan dalam membaca Fatihah itu harus terus tertib urut, tidak boleh pisah-pisah seperti baca di dalam tasawuf seperti itu, tidak boleh disela-selani, dijeda dengan diam yang terlalu lama atau dzikir baca-baca yang bisa memisahkan antara ayat satu dengan yang lainnya. Itu tidak diperbolehkan, kecuali ucapan dzikir yang berhubungan dengan sholat. Contohnya kita baca Fatihah, di situ imamnya sudah waladhdallin, kita jawab amin, itu terus melanjutkan iya karena butuh, udah apa-apa. Ini menyela Fatihah tapi dengan dzikir yang berhubungan dengan sholat seperti membaca amin, itu tidak apa-apa. Atau dipisah dengan sujud tilawah, sujud syukur, ketika seorang imam mengimami sholat membaca surat-suratan yang ada ayat sajdah, itu berarti imam belum waktunya ruko, itu biasa sujud krono hormat takdiman surat ayat sajdah. Paham ya? Yang ada sujudnya itu loh, itu belum baca Fatihah sempurna dalam bacaannya, tetapi imamnya sujud, ya makmum ikut sujud. Nanti setelah sujud si imam pun akan melanjutkan bacaan Quran di dalam ketika berdiri. Lah si makmum melanjutkan Fatihahnya, itu tidak termasuk memisah, karena di dalam gerakan sujud atau dzikir-dzikir itu berhubungan dengan sholat. Kemudian memisah Fatihah karena mengingatkan waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Loh kok imamnya langsung sujud? Imamnya kok langsung ruko? Urung maca surat-suratan pamane. Walaupun itu sunat. Dek ini ora ruko langsung sujud. Sampai nggih maca Fatihah belum sempurna. Subhanallah, ini udah apa-apa. Berarti itu dzikir yang untuk mengingatkan, ada hubungannya dalam sholat, itu tidak memisahkan nuli-nuli nih Fatihah ayat satu yang kedua. Paham ya? Paham ya? Itu ada hubungan dengan sholat, tidak apa-apa. Maka fala itu tidak termasuk membatalkan atau merusak daripada muwalah. Nuli-nuli wa tartibuha lan ngruntutke Fatihah urut, walaupun dibaca semuanya dibolak-balik tidak boleh, harus urut. Orang kok iya karena butuh iya karena nasta'in ar-rahmanir rahim lu ngono ki jajal, ndak boleh, harus tertib. Walau syaka lan lamun mamang konsoman fi harfin ing dalam satu huruf au ayatin atau satu ayat qabla faraghi ing dalam sadurunge rampunge Fatihah, la ba'da ora sakwise faragh. Kalau ketika membaca Fatihah
masih dalam proses belum sempurna, masih dalam membaca Fatihah, dia itu lupa satu huruf atau satu ayat. Ingat, itu harus mengulang kembali dari awal. Kalau sudah selesai membaca Fatihah, wah mau kok koyo ono satu ayat sing ketinggalan, ndak usah itu. Orang lupa, orang tidak tahu itu tidak ada hukum. Orang tidak tahu ndak apa-apa, tapi syaratnya harus belajar, mau memahami untuk mencari tahu. Orang lupa lali turu, iku gak ono dosa, gak ono tuntutan wong lali. Iki poso nisfu Saban tanggal 15 puasa. Lah kok ngucuk-ngucuk mlebu ngurus cocok lho, aku poso. Ndak apa-apa, itu rezeki. Lanjutkan. Tetap wong iki aku lali, itu tidak membatalkan, sampai ndak batal. Ndak batal. Ini bisa ada cukup lupa apa wong B, ndak apa-apa, itu vitamin. Berarti ini betul-betul lupa loh. Wah, iki aku lali ndak bisa itu. Aku lupa kok. Lupa ngombe sok akeh-akeh. Mumpung aku lali kok, ayo ndak bisa. Wong lali kok dicari-cari, lupa kok dibikin-bikin, ndak bisa itu. Ini contohnya orang lupa, ndak sudah kelewat, ndak jadi masalah itu. Au hal qira'a utawa ana ta maca soman istanafa kang ngawiti sapa man ha ing Fatihah. Wakal Fatihati lan kaya ciri Fatihah bidalika ing dalam mengkono-mengkono lausaka sairul arkani utawi sekali biro-biro rukun. Begitu juga seperti Fatihah, kalau mamang bimbang di semuanya rukun lah. Kalau sudah ingatnya selesai, enggak apa-apa, lupa kok. Kalau masih dalam proses dalam melakukan, kok ada yang ditinggalkan, ingat ya diulang. Tambahi satu rakaat lagi, enggak masalah. Kayaknya tadi kurang sempurna dalam satu rakaat saya karena ada ayat Fatihah satu huruf yang terlupa, tambahi. Wis rakaat yang ketiga, tambahin. Nah, itu seandainya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumulan haram apa wakfatun kandek latifatun kang sedelok bainas sin ing dalam antarané huruf sin wa ta lan ta min nas ta'in ngono iki jajal, memisah walaupun lembut. Berarti lafal nasta'in itu satu lafal. Ista'ana yasta'inu isti'anan bahwa musta'inun. Kalau musta'in itu isim fa'il, itu ista'ana sulasi mazid bi harfin. Itu lafal nasta'in, nasta'in jadi pisah. Itu ndak boleh. Wa ta'amada lan sengaja wa ta'amudu tasdidatin wa ta'amudu tasdidin. Nah iki lan kandek ning gone apa menghilangkan atau sengaja mentasdidkan. Berarti sengaja membikin tasdid padahal ora tasdid. Ora tasdid ning digawe tasdid. Jadi memfasih-fasihkan ya tidak boleh, mengurangi tidak boleh, menambah pun juga tidak boleh. Ini jadi sengaja mentasdidkan huruf mukhaffafin kang mukhaffaf. Jadi ta'amudu tasdidin mukhaffafin. Suma qadriha nuli kira-kira di Fatihah. Jadi di antara Fatihah ada yang
tidak sesuai daripada i'rabnya dan lain sebagainya tadi yang kita sampaikan, itu mimbagiatil Qur'ani saking sekerine Al-Qur'an. Lah sekarang bagi orang yang tidak mampu membaca Fatihah, mu'alaf masuk Islam baru, ini orang anak baru, ini tidak bisa Fatihah, ya pokoknya yang ada di Al-Quran, atau tidak bisa dalam Al-Quran sama sekali, babar belas surat Ikhlas pun tidak tahu, qul huwallahu tidak tahu, yes pokoknya diisi zikir apa? Allah Allah Allah, hurufnya sing penting sama dengan Fatihah atau lebih, tidak boleh kurang. Di dalam mengganti Fatihah itu bisa diisi zikir au du'ain utawa donga, Allahumma Allahumma Allahumma, ngono tok ora apa-apa, ngantek ping padha huruf Fatihah pun juli sithik ora masalah. Suma waqfatin biqadriha, nuli begitu juga kandek ning gone kadare kira-kira Fatihah. Nah ini di atau maca zikir sama sekali tidak ada, tidak bisa zikir, tidak bisa tasbih, tidak bisa apapun, baru bersahadat mu'alaf masuk Islam, belum bisa apa-apa, yus pokoknya ngadeg meneng telek-telek kira-kira kadare maca Fatihah, dengkrok melu dengkrok, jengking melu jengking, sing penting sholat, itu loh maksudnya. Jadi tidak ada kata alasan, aku rasa maca apa-apa wis tok, rukuk yo meneng wae, sujud yo meneng wae, tekan depro wis pokoke angger menengi kira-kira Fatihah cukup, terus rukuk ora maca apa-apa awit mulai takbir ngantek salam, sing penting diawali takbir dipungkasi salam, wong ngurungi sapa-apa, sing penting melakukan gerakan ngadeg, rukuk, iktidal, sujud, baina sajdataini, rukuk, alulinggih, julus, terus sujud meneh, ngadeg meneh, ngono kuwi ngantos assalamualaikum sah. Ora maca apa? Sah, gendeng kok. Syaraté belajar. Wairil makdebuk, wairil makdubi ku angel kan, wairil makdebuk ngono kuwi ngulangi wong mu'alaf niku angel, ghairil maghdubi wa angel, wa ghairil makdebuk ngono iki. Kula niku kelingan jenengan mulang kula. Angele mboten aran nggawa ilir makdebuk. Niki kono wong sak nganti saiki jeling wonge. Masya Allah. Saking angele, tetapi itu tetap sah sholatnya, tapi dengan berjalannya waktu ya mencari ilmu. Warukuun lan fardune sholat yang selanjutnya adalah ruku, setelah berdiri baca Fatihah, itu ada rukun fi'liyah dan rukun kauliyah. Warukuun lan ruku bin hinai qadra buluhin, kelawan merkungkungake gegere qadra buluhin, kelawan kadar tum'a buluhi rohataihi, kadar nyampe-nya utawa tekane epek-epek lorone man, rukbataihi ing dengkul lorone man. Ini rukuk itu adalah memperkungkungkan. Apa itu mengkungkungkan? Ya pokoknya membungkukkan, maksudnya pegang telapak tangan kepada lutut harus tegak lurus, umpama disalahi papan lurus. Ajal kowe rukuk carane piye? Ulangi carane rukuk kuwi mau, umpamane ngeki papan terus sok aduan ora utah. Lurus. Dadi jengking enceng nyekeli teko, sing penting dirijiku kencer. Dadi epek-epek iki natap ning gone dengkul dikencengno. Jadi sehingga bisa lurus itu. Tangan itu pasti untuk, kecuali yang bentuknya tidak sesuai dengan produk asli. Kan ada juga toh. Itu kalau produk asli tangannya itu pasti akan pas dengan ketika pegang lutut. Lutut itu pasti lurus. Lah kok tangannya itu hanya sepertiga saja kok.
Kalau sepertiga itu tidak termasuk dalam rukun ini, tidak apa-apa itu. Yang penting pemanis penting yang lurus. Tetapi biasanya kalau tangan sepertiga itu juga pun ukuran dengkul dan seterusnya itu pun akan pas juga kok. Allah yang bikin itu sudah desainnya itu sulit untuk kita pahami. Jadi pas itu pasti tangan nyekel dengkul set itu mesti lurus, kecuali males-malesan paling ngalah ngedeh orang namplek ngono ki ya ono kok jengenge koyo naroda kowe salat kok pakai cong orang diukur rukuk malah ndangak iki salat kuwi to aja ndisiki imame rukuk urung tidal dinceng nduk meneh imam urung atek dinceng orang ngadeg-adeg lha opo cah iki ngene iki jan disi ndak boleh makmum mendahului imam, ndak boleh itu. Wong makmum itu di belakang. Jangan seperti seorang kekasih, kau jangan berjalan di depanku dan jangan juga berjalan di belakangku, tapi berjalanlah di sampingku. Wah, pret gayane iki lho. Dadi karepe nek ning ngarep tendang kowe. Kowe nek mburi kena entut, cicer ning sampingku ya. Iki maksudnya seorang makmum harus mengikuti imamnya. Rukuknya harus dua telapak tangan kepada dua lututnya. Wa iktidalun, yang selanjutnya fardunya salat adalah iktidal. Biautin kalawan bali libatin maring ngawiti, maksudnya iktidal itu adalah kembali dari awal, berdiri kemudian ruku, kembali ke posisi semula awal. Wasujudun, terus kemudian fardunya salat lagi adalah sujud marrotaini kelawan rong ambalan. Biwat ibadil jabhati niki sujude dua kali dengan biwat ibadil jabhati kelawan nyelehake sebagiane bathuke, meletakkan sebagian bathuknya, bathuk itu apa kening jidat maksufan khale den buka, mekenanya dibuka, jidatnya harus kelihatan terbuka. Picise ya dunggahke ora lincip nutupi bathuke, sing sujud ora bathuk ning lincip picise. Mula nek pas salat picise yang walaupun ketika tidak salat nganti lincip, itu ketika salat harus dibuka. Jengengekke bathuke ben ketok, itu harus diletakkan in amkana lamun kongang atau ki mesti kuwasa. Mungkin ala ghairi mahmulin ing atase liyane wong kang nggawa ya taharraku kang obah-obah biharkati kelawan obah-obah iman sujud meletakkan jidat bathuknya itu di tempat sujud dan tempat sujudnya jangan sesuatu perkara yang dibawa dipakai ikut gerak-gerak pada yang punya, maksudnya seandainya pakai serban terus itu kan ikut yang dipakai ikut gerak juga dalam busananya, kemudian ketika sujud diletakkan di ngarepe nggo gelaran nggo sujud, itu ndak boleh. Ya sujud sajadah lain atau tanpa sajadah itu menjadi saksi di keramik, granit dan lain sebagainya, tanpa sajadah tidak apa-apa. Memang kita adalah delosor. Delosor itu maksudnya apa? Kita sangat di bawah, sangat tawadhu, sangat kita mendekat, jadi tidak harus pakai kambal, apalagi ini tidak boleh menggunakan suatu perkara yang dibawa ikut gerak-gerak karena geraknya orang. Warubata ini lan dengkul lorone, wabatni kafaini lan jerone epek-epek loro. Jadi satu jidat, kedua adalah dua lutut berarti tiga,
kemudian dua telapak tangan, 5 wa asabiil qadamaihi lan boro-boro drijine delamaan loro, delamaan jari-jari kaki itu juga didirikan menghadap kiblat, dipancalkan, dipancatake. Nek dipancatake iki engko driji iso menghadap kiblat. Nek temu eteh-eteh tok ngono ki mau. Jadi sujud itu harus ada anggota 7. 1 jidat batuk kepala, kedua 3 adalah lutut, yang 4, 5 adalah kedua telapak tangan, yang ke-6 dan 7 adalah jari-jari kaki yang dipancatkan menghadap ke kiblat 7 anggota. Sujudnya tidak sah, rukun salatnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah. Hati-hati bagi yang sehat normal waras, kecuali orang yang sakit. Tidak jadi permasalahan. Yang kita bincang ini adalah yang normal, yang sakit, yang lupa dan lain sebagainya, itu tidak apa-apa wong orang lupa. Wajibu lan wajib apa ayana sento merkole masjidau enggon sujude man apa saklu roksihi abote siraiman wayar tafilan sento wayar tafilan ngangkat sapa asabiluhu jidate man ala lihi ing atase nggon tempat ndure man. Ini maksudnya ketika sujud itu memberatke kepala, beratnya kepala itu berapa, itu dipetelke ning nggone tempat sujud. Ini seandainya kambalnya dari kapas itu akan ada bekas. Kalau ning nggone sajadah yo ono labete. Mula sampean delok to sajadah-sajadah sing kawak padha krowok kencer bathuk kausek-usek keringat. Itu maksudnya ndak apa-apa itu. Memang harus seperti itu. Itu adalah saksi. Wa julusu bainahuma lan lungguh antarane sujud loro. Wala yutawilu lan ora kono ndawakake ku ing julus. Wal itidala lan ora kono ndawakake ning itidal. Itidal bangun dari ruku tidak boleh lama-lama. Duduk namanya benas sajdain itu pun juga tidak boleh lama-lama. Wa tumakninatu lan tumakninah anteng meneng, kudu ono waktu tumakninah, kira-kira baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ndak apa itu adalah takarannya tumakninah fiha ing dalam salat. Lah nek ora ono ngene kok Allah akbar itu enggak ada tumakninah karena tidak ada jeda yang bisa untuk baca tasbih. Ini minim tumakninah adalah baca tasbih. Wajib apa aleksida ing sentoran jokono soman biru lan rukun ghairi ing sakliyane rukun. Tidak boleh iki wajib ini tidak boleh sengaja ini rukun dianggap tidak rukun, atau sebaliknya yang tidak rukun dibikin rukun, itu tidak boleh. Wa tasawudu akhir wa tasawudu lan maca tasawud akhirun kang akhir. At-tahiyatu lillah salamu alaika dan seterusnya. At-tahiyatu rabbu iku la Gusti Allah. Kita rabbu iku DP lillahi marang Allah. Salamu alaika utawi salam kepada Kanjeng Nabi ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salamu alaina ala ibadil sholihin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa sholatu dan wa salat ala nabi kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dau ing dalam sausi tasahud. Ini termasuk baca sholawat di tasahud akhir, itu hukumnya fardu rukun. Jadi termasuk membaca tasahud akhir itu rukun, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, itu termasuk sholawatnya Kanjeng Nabi. Penambahan Nabi Ibrahim itu adalah kesunatan, tapi sholat kepada Kanjeng Nabi itu adalah fardu. Wa taslimatun lan keselamatan aulailu utama. Assalamu alayka utawi lafal assalamu alayka wa qudulan lugu li salasati maring telung syarat iki, maca tasyahud, maca sholawat, terus kemudian salam, itu adalah posisi lungguh. Wa tartibulan ngurutake rukun berarti lungguh.
tahiyat akhir, membaca tahiyat, kemudian baca sholawat, terus salam. Ini harus tertib. Ora kok linggih terus salam, terus kemudian kita maca tasyahud diwolak-walik, tidak boleh. Kama kaya keterangan zikir kawus ditutur kono apa. Ini adalah pembahasan daripada fardu-fardunya sholat. Nanti sunanuha, nanti beberapa sunat-sunat sholat pun akan kita sampaikan. Jadi ini sedikit-sedikit kemarin masalah hukum-hukum sholat dalam syarat-syaratnya sholat, kemudian ini fardu-fardunya sholat. Nanti section yang selanjutnya kita menerangkan sunat-sunatnya sholat. Sholat adalah kunci segala-galanya. Kalau sholatnya baik, amal ibadahnya yang lainnya juga baik. Allahumma sholli wa sallim ala beraktivitas, semuanya diberikan kesehatan, umur panjang, barokah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.